Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mulai membuatkan aplikasi yang sudah dituliskan di beberapa komentar di bagian komunitas channel saya. Di situ banyak sekali permintaan aplikasi-aplikasi yang menurut saya sangat menarik, ya. Cuman di situ yang perlu kita ketahui adalah dalam pembuatan aplikasi itu yang paling penting syarat untuk kita membuat aplikasi adalah kita harus mengerti terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu tentang alur dari aplikasi yang mau kita buat. Nah, jadi di situ banyak banget yang saya baca, ada yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya, dan di situ jujur saja mohon maaf saya banyak yang belum mengerti alur dari aplikasi yang teman-teman minta sekalian, ya. Nah, di sini untuk supaya kita pelan-pelan pelajarinya dan saya juga belajar untuk memahami alur aplikasi yang Anda minta, maka di sini saya memutuskan untuk pertama saya akan membuatkan aplikasi untuk surat masuk dan surat keluar, ya. Semoga saja nanti yang lain bisa saya penuhi untuk aplikasinya. Dan video ini bukan berarti saya menghentikan untuk video yang aplikasi administrasi desa. Nah, jadi di sini untuk yang aplikasi admin desa itu akan terus saya buatkan part-part berikutnya sampai selesai nanti. Dan untuk video ini juga saya akan lanjutkan sampai dengan selesai, ya. Jadi ini selingan supaya saya dan yang lain nggak bosan ya kalau itu terus gitu maksudnya, ya. Oke, saya lanjut sekarang. Jadi pertama di sini yang mau kita bahas adalah tentang pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar. Aplikasi ini bisa Anda buat atau bisa Anda aplikasikan di tempat atau kantor Anda masing-masing, di sekolah juga bisa, instansi pemerintah juga bisa, swasta pun juga bisa, tergantung dari tempat di mana Anda bekerja. Oke, langsung saja di sini. Untuk yang pertama kali kita buat adalah kita membuat yang namanya dashboard atau menu terlebih dahulu. Nah, di sini lagi-lagi saya membuatkan menunya itu di sheet, ya, tidak menggunakan full user form karena jujur saya mencari suasana baru, ya, supaya bisa bereksplorasi lebih jauh lagi. Nah, di sini saya menggunakan sheet untuk dashboard dan menunya. Nah, di sini pertama kita akan bahas di bagian sheet dashboard atau menu dulu. Pertama di sini ada di sebelah kiri ada tombol-tombol, ada surat masuk, surat keluar, rekapitulasi, instansi, konfigurasi, simpan data, dan keluar. Untuk surat masuk nanti kita akan buatkan form, di mana form itu kita pakai untuk menginput data-data surat yang masuk. Nah, nanti surat masuk itu dia akan berhubungan dengan kriteria atau keterangan di bagian surat masuk di SEPS ini. Jadi ketika nanti surat masuknya ada berapa, nanti di jumlahnya akan muncul juga. Oke, itu untuk surat masuk. Untuk tombolnya, ya. Nah, untuk tombol-tombol ini saya memasukkannya itu menggunakan icon-icon yang sudah saya download di Office ini. Kalau misalnya Anda nggak punya iconnya, Anda boleh menggunakan icon-icon yang lain yang sesuai, ataupun nggak usah menggunakan icon, nggak masalah, cukup menggunakan shapes dan text box ini. Jadi caranya tinggal klik insert untuk bikin tombolnya nih, ya. Klik insert, pilih shapes, pilih shape yang round rectangle, nah seperti ini. Oke, seperti ini. Baru di dalamnya Anda kasih lagi insert text box. Nah, ini text box. Oke, kita buat. Nah, kita ketik di situ. Misalnya surat masuk. Nah, ini. Lalu kita gabungkan di dalam text box kita di sini. Dan supaya ini backgroundnya hilang, kita masuk format, shape fill-nya kita buang no fill, shape outline juga kita buang jadi no outline, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tinggal Anda kasih warna hurufnya jadi putih misalnya, lalu di group. Shapes diklik, tekan tombol shift, klik surat masuknya, teksnya, terus klik kanan di objeknya, pilih group, lalu group.
maka jadi seperti ini. Tinggal ada modifikasi warna dan ukurannya seperti itu. Nah, itu di bagian tombol ya. Tombol ini saya letakkan di atas shapes. Nah, ini juga shapes yang saya buat sebelumnya. Jadi ini sebagai tempat untuk saya memasukkan shapes-nya ya. Nah, berikutnya setelah tombol Anda selesai buat, di sini ada surat masuk. Nanti tadi saya jelaskan kita gunakan untuk memasukkan surat yang masuk atau mendata surat yang masuk. Surat keluar nanti dia berhubungan dengan surat keluar. Jadi dia berfungsi untuk mendata surat-surat yang keluar dan nanti dia terhubung ke informasi surat keluar itu jumlahnya ada berapa. Ada rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi itu berarti berapa jumlah surat yang sudah masuk, berapa jumlah surat yang sudah keluar, kita bisa cetak datanya dan seterusnya. Ada instansi di sini, kalau kita klik nanti instansi itu dia berhubungan dengan tabel di sini atau list box di sini. Jadi instansi itu adalah instansi mana atau kantor atau siapa saja yang berhubungan atau yang ada kepentingan dengan kantor kita yang pernah mengirim surat seperti itu. Jadi nanti berhubungan dengan tabel di sini. Jadi kalau kita mengklik instansi seperti ini, maka akan muncul form instansi, lalu kita tambahkan data instansinya. Terus kita klik tombol tambah, nanti dia masuk ke bagian data sini. Dan tombol instansi ini juga berhubungan dengan dashboard jumlah instansi di sini. Jadi ini totalnya 12. Jadi kalau saya tambahkan misalnya, nah misalnya di sini dia sekolah ya, atau misalnya dia perusahaan, misalnya PT Wijaya Karta, nah gitu. Alamat instansinya misalnya Jalan Kaca Piring. Teleponnya saya ngawur aja. Emailnya misalnya wijaya@gmail.com. Saya klik tambah. Oke, data berhasil ditambah. Ya, saya tutup. Nah, di sini dia jadi 13. Jadi ada 13 jumlah instansi yang ada di sini. Nah, tadi ini dia datanya. PT Wijaya, Kaca Piring, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi ini fungsi tombol instansi. Konfigurasi ini berfungsi untuk memberikan informasi. Jadi aplikasi ini digunakan di kantor mana. Nah, di sini digunakan di kantor Excel dan VB Editorial ya. Alamatnya ini, jalannya, teleponnya ini. Dan ini nanti Anda silakan ganti dengan logo Anda masing-masing atau logo kantor Anda masing-masing. Nah, di sini kalau saya klik di bagian konfigurasi, maka dia muncul keterangan atau form seperti ini. Jadi kita tinggal ngisi ini saja. Kita klik set, nanti dia akan langsung muncul di sini. Oke. Contoh misalnya saya klik reset dulu. Saya ganti misalnya Excel dan VBA tutorial Erwin Suharyanto. Klik tombol set. Oke, nah maka di sini akan juga langsung berubah ya. Oke, seperti itu. Nah, terus di bagian simpan data nanti kalau kita klik maka dia akan menyimpan seluruh perubahan data yang ada di sini. Tombol keluar kita gunakan untuk keluar dari aplikasi nanti. Nah, di sini berikutnya untuk bagian-bagian yang di sebelah kanan sekarang. Nah, di sebelah kanan sini sama, saya menggunakan di paling atas ada shapes warna hitam. Saya kasih judulnya di sini selamat datang di sistem informasi administrasi surat ya. Terus di bagian samping juga menggunakan shapes yang saya kasih link sel yang menunjukkan hari dan tanggal. Hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Oke. Itu juga sama menggunakan shapes juga. Terus di bagian bawah sini ada shapes icon surat masuk, shape icon surat keluar, shape icon jumlah surat, dan ini juga menggunakan shapes. Nanti kita akan hubungkan di sini untuk data berapa jumlah instansinya. Terus jumlah surat itu berarti total dari semua surat yang ada di dalam aplikasi ini itu berapa. Nanti kita akan tampilkan di sini juga berupa seperti ini nanti itu. Nah, di bagian bawah sini ada grafik surat masuk. Nanti akan kita buat sebuah grafik yang menunjukkan kantor kita itu paling banyak nerima surat itu di
bulan apa atau di waktu kapan seperti itu, entah itu di tahun atau per bulan dan sebagainya. Di bagian sini juga sama, ada surat keluar. Jadi kita nanti akan membuatkan di bagian ini steps ya, ini steps kita akan membuatkan di sini berapa di waktu kapan kita itu sering mengeluarkan surat. Jadi kita tahu kapan waktu terbanyak perusahaan kita atau sekolah Anda atau instansi Anda itu mengeluarkan surat seperti itu. Oke, dan di sini sudah saya jelaskan ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian tools yang harus Anda buat dan nama-namanya. Oke, di sini saya jelaskan dulu di bagian depan sini. Ya. Nah, depan sini ini pertama kita akan masuk ke bagian developer, terus di sini saya klik di bagian design mode. Nah, pertama Anda masukkan ini text box ya. Text box itu kita masukkan di developer sini, insert, pilih text box yang di bagian ActiveX Control. Nah, ini. Nah, pilih yang text box yang ini. Jadi diklik, masukkan di sini seperti itu. Jadi ini juga shapes ya. Shapes yang saya gunakan untuk background dari teks yang saya buat sekarang. Jadi ini yang tadi nama textbooknya cari instansi. Setelah Anda masukkan textbooknya, tinggal diklik kanan, pilih properties, ganti menjadi cari instansi seperti itu. Oke, terus di sini juga ada icon. Ini icon yang berfungsi untuk mereset data yang ada di bagian tabel bawah sini. Oke, ini iconnya ini boleh Anda ganti dengan menggunakan tombol atau menggunakan shapes. Ya, jadi tombolnya boleh menggunakan objek-objek yang lain. Berikutnya setelah Anda membuat text box di atas ini, buat lagi sekarang list box di bagian bawah sini. Caranya sama, kita menggunakan developer, insert, pilih yang list box di bagian sini. ActiveX Control list box. Oke, diklik, terus dibuat seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah, Anda klik kanan list box-nya, pilih properties, Anda cari di sini yang namanya kolom count. Jadi kolom count itu kita isi angka 5. Terus kolom head-nya true, kolom width-nya pertama kita isi 30. Terus jangan lupa di bagian integral height-nya itu jadikan false. Tujuannya apa? False ini nanti ketika kita mengklik tombol di sini misalnya, maka dia ukuran dari listbox-nya itu dia nggak akan berubah. Biasanya itu kalau kita mengklik tombol reset di sini, dia akan berubah dan mengecil atau bahkan membesar seperti itu. Terus di bagian sini sepertinya sudah ya. Ini kita menggunakan shapes juga. Ini shapes, ini shapes, ini shapes, ini text box, text box, text box. Tapi text box-nya itu yang ini loh ya. Yang ini. Jadi dia bukan text box yang dari developer, tapi dia text box yang dari insert sini. Jadi ini menggunakan shapes semua seperti itu. Nah, setelah Anda berhasil membuat semua tools yang ada di sini, langkah berikutnya kita akan mengaktifkan terlebih dahulu atau membuat sheet dulu ya. Jadi pertama kita buatnya sheet adalah di bagian sheet pengaturan sini. Nah, di sini cukup dibuat sheet seperti ini saja. Jadi ada nama instansi, alamat instansi, telepon. Jadi ini adalah data untuk nama instansi Anda masing-masing. Jadi nama, alamat, telepon. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengaktifkan tombol di bagian konfigurasi, karena konfigurasi ini dia berhubungan dengan sheet pengaturan yang tadi kita buat. Oke, berikutnya setelah Anda membuat sheet pengaturan sini, kita masuk ke bagian developer Visual Basic. Oke, nah di sini kita akan buat dulu pertama di bagian pengaturan. Nah ini Anda masukkan form baru ya, jadi masukkan form baru seperti ini. Anda klik insert, pilih user form, lalu diatur lebarnya. Jangan lupa di sini Anda ganti name-nya. Nah, ini name menjadi form pengaturan. Jadi namanya jadi form pengaturan. Terus di bagian caption sini Anda gubah menjadi form pengaturan juga. Nah, karena saya sudah buat, maka yang ini saya hapus dengan cara klik kanan, pilih remove. No. Nah, setelah Anda membuat form pengaturannya, jangan lupa di sini Anda isi. Anda masukkan text box itu didapat dari sini. Nah ini, jadi munculkan toolbox-nya. Jika toolbox-nya nggak muncul, klik di bagian tanda toolbox ini. Oke, seperti ini, maka akan muncul toolbox-nya. Masukkan text box, terus ditaruh di dalam form Anda. Oke, seperti itu. Karena saya sudah buat, saya hapus lagi. Saya jelaskan di sini untuk text box pertama. Label ya ini ya. Jadi ini label. Anda masukkan label dari sini.
Nah, ini label, taruh di sini ya. Anda kasih di situ untuk captionnya menjadi nama instansi. Jadi kita ubahnya di bagian nama instansi. Terus di bagian bawahnya ada textbox, tadi saya bilang dari sini ngambilnya. Ubah name-nya menjadi nama instansi. Di bagian bawah label lagi. Ubah caption menjadi alamat instansi. Di bagian bawahnya textbox juga. Ya, textbox ini kita ambil dari sini juga. Tapi kalau Anda nggak mau ngopi atau nggak mau ngambil dari sini lagi, cukup di copy dari sini, taruh di bawahnya. Jadi setelah diklik, ganti jadi alamat. Ini menjadi telepon. Tombolnya cukup 2 saja. Ada set, namanya atur. Reset, namanya reset. Jadi set ini name-nya itu atur, yang ini name-nya adalah reset. Oke. Jika semua sudah dibuat, maka langkah berikutnya kita langsung atur coding di bagian setnya. Jadi di sini Anda klik 2 kali setnya. Oke, ini adalah coding yang ada di bagian tombol setnya. Jadi pertama Anda ketik if me.nama instansi sama dengan kosong. Jadi di sini maksudnya adalah jika nama instansi itu nggak diisi, atau alamat itu nggak diisi, atau nomor telepon nggak diisi, maka muncul pesan harap isi data instansi dengan lengkap. Oke, nama instansi, alamat, telepon itu didapat dari 3 objek toolbox tools ini ya, textbox ini. Terus di bawahnya ada sheet 3. Sheet 3 itu yang mana? Sheet 3 itu yang ini. Sheet 3 itu pengaturan, berarti yang ini. Nah, pengaturan ini. Jadi kenapa dia kok saya ketik sheet 3 ya? Karena saya membuat tabelnya itu di sheet 3 gitu. Jadi sheet 3.rank A5. Mana A5? A5 itu yang ini. Jadi ini nama instansi, di sini A5. A5. Makanya di situ saya isi dia A5. A5 akan kita isi dengan nama textbox, dengan nama instansi juga. Jadi biar cocok. A5 nama untuk instansi, kita akan isi dengan nama textbox, nama instansi juga. Berarti di bagian sampingnya ada B. Jadi setelah nama instansi B ya, B5 ini, terus C5, jadi B5 untuk alamat, C5 untuk telepon. Makanya di sini juga sama, ada B5, ada C5. Ini sama-sama sheet 3 dulu ya. Jadi B5 untuk me.alamat.value, terus C5 untuk me.nomor telepon atau telepon.value. Lalu setelah selesai terisi, ini kita matikan. Kita matikan dengan cara me.enable, me.nama instansi.enable sama dengan false, sampai dengan me.telepon.enable sama dengan false. Lalu muncul pesan di sini, call MSG box, pengaturan instansi selesai dilakukan, data instansi. Oke, seperti itu. Jadi ketika tadi sudah saya perhatikan ya, ketika kita klik tombol set, nanti yang kita ketik di sini langsung diatur seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke tombol reset. Klik 2 kali tombol reset. Untuk tombol reset cukup seperti ini saja perintahnya. Jadi ini Anda copy ya, copy, taruh di bagian reset sini, terus diganti jadinya yang tadinya false ubah jadi true, itu aja. Lalu di bagian sini ada user form inisial. User form inisial itu didapat dari sini. Caranya adalah Anda klik 2 kali form yang kosong sini, klik 2 kali. Nanti ketika ditunjukkan yang user form underscore klik, dari sini Anda masuk ke sini, pilih yang inisial, maka akan muncul yang inisial. Yang ini karena nggak dipakai kita hapus. Nah, jika sudah seperti itu, maka codingnya seperti ini ya. Jadi di situ codingnya me.nama instansi.value sama dengan sheet3.ring A5. Jadi sebenarnya ini sama dengan yang atur tadi ini, yang ini ya. Cuman dia dibalik. Kalau yang ini kan dia sheet dulu, baru nama textbox. Ini enggak, dia nama textbox dulu, baru sheet. Jadi dibalik aja sudah. Nah, kalau sudah ini tinggal di copy dari yang atas ini tadi. Yang ini tadi. Ini di copy, masukkan ke sini. Seperti itu. Oke, itu untuk tombol tombol set dan reset ya. Itu tombol set dan reset di bagian form pengaturannya. Nah, di sini kita akan masuk. Nah, setelah datanya masuk di sini ya, maka langkah berikutnya Anda atur di sini. Dengan cara bagaimana? Ini steps Anda klik ya, Anda klik, terus di sini ini misalnya saya buat lagi ya yang baru ya. Oke, saya buatkan yang baru, ini contoh saja. Nah, saya taruh sini misalnya. Terus di sini Anda klik steps-nya. Ini yang ini ya. Klik steps-nya, klik di formula bar sini, ketik sama dengan. Terus masuk ke bagian pengaturan, klik, lalu Anda klik yang sel nama instansi yang sel ini. Jangan lupa dikunci dengan cara menekan tombol F4 sekali. Maka bentuk seperti ini. Tekan enter. Nah, maka di sini langsung terisi otomatis. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang di bagian alamat dan
telepon. Jadi dia akan otomatis terisi ketika ini juga terisi. Oke, itu untuk yang di bagian konfigurasi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian instansi. Nah, di bagian instansi sini kita masuk lagi ke bagian user form inisial. Nah, ini masuk ke bagian Visual Basic ya, sorry ya. Oke, di bagian di bagian Visual Basic kita buat lagi form yang baru, yaitu kita kasih nama form instansi. Jadi tadi caranya sudah saya ajarkan gimana cara membuat form. Jadi caranya sama dengan tadi, tinggal klik insert, pilih user form, lalu buatkan, kasih nama formnya form instansi, lalu di bagian captionnya diganti menjadi tambah instansi. Terus di bagian dalamnya ada label ya, label nama instansi, alamat instansi, telepon instansi, email instansi. Di bagian bawahnya masing-masing ada text box, saya kasih nama instansi, alamat ya, terus telepon, lalu email. Untuk tombolnya cukup 3 saja, ada tambah, ubah, dan hapus. Oke. Nah, di bagian tombol tambah di sini kita akan klik 2 kali langsung tombol tambahnya. Sebelum kita membahas tombol tambah di sini Anda harus membuat dulu yang namanya sheet instansi. Nah, ini. Sheet instansi itu bentuknya seperti ini, dari nomor sampai dengan email. Ini yang Anda buat terlebih dahulu. Oke. Yang di bagian sini cuek aja dulu, anggap saja itu nggak ada, nanti kita akan bahas. Yang penting di sini Anda buatnya dari nomor sampai dengan email. Nah, untuk di bagian bawahnya sini, ini pertama kosong ya. Jadi ini pertama kosong, jadi nggak ada isinya. Terus di bagian sini kita menggunakan rumus untuk nomornya, supaya nanti dia nomornya bisa terisi otomatis tanpa kita ngisi dari user form. Nah, di sini rumusnya cukup seperti ini aja. Jadi sama dengan if buka kurung B5 ini diklik ya, B5 itu yang ini, sama dengan petik 2 kali, maka atau titik koma, petik 2 kali lagi, titik koma 1. Jadi kalau misalnya artinya adalah jika di sini kosong, maka di sini pun nomor juga kosong. Tapi jika ada isinya, maka dia isinya angka 1. Terus kalau sudah di bagian bawah kita ketik lagi rumus. Di sini sama dengan if n ya, A5, jadi A5 yang ini berarti yang angka 1 ini sama dengan kosong, titik koma B6, berarti yang B6 yang ini sama dengan kosong, dalam tutup kurung, titik koma kosong. Jadi jika ini dan ini kosong, maka ini juga kosong. Selain itu berarti A5 plus 1. Jadi selain ini enggak kosong, maka ini ditambah 1, maka akan menghasilkan angka 2. Nah, di sini tinggal Anda copy ke bawah supaya nanti sampai berapa yang Anda mau datanya, seperti itu. Oke, jika sudah dibuat untuk tabel atau sheet di bagian sini untuk judul-judul kolomnya, kita langsung masuk ke bagian user form. Tadi sudah kita bahas ini nama-namanya, kita masuk sekarang ke tombol tambah. Oke, untuk tombol tambah codingnya seperti ini. Jadi application.screenUpdate sama dengan false, dim data instansi. Nah, ini nama ini bisa Anda karang dan sebagainya ya, tapi jangan sampai sama dengan nama-nama di sheet sini, nanti dia bentrok. Atau nggak boleh sama juga dengan nama-nama tools yang ada di dalam user form Anda masing-masing. Oke, jadi data instansi bisa Anda ganti dengan yang lain. Jadi di sini data instansi kita atur, kita buat di sheet 2. Kenapa sheet 2? Karena untuk data instansi itu ada di sheet 2. Makanya di sini saya isi sheet 2. Dan di sini dari kolom B sampai dengan baris 100. Kenapa kolom B dan 100? Karena data kita instansi itu dari kolom B. Namanya ya, karena di sini nomornya dia otomatis. Nah, jadi karena dia dari kolom B, maka di situ juga saya pilih yang saya masukkan kolom B. 100 itu berarti nanti saya asumsikan saya punya 100 instansi yang mau saya masukkan. Kalau misalnya kebanyakan tinggal dikurangi, kalau misalnya kurang tinggal ditambahi. Terus di bagian bawah ada if me.nama instansi, dari nama instansi, alamat. Ini kodenya sama ini ya, kodenya sama seperti ini. Tinggal ganti ini aja. Ini diganti sesuai dengan nama tools yang ada di dalam user form Anda masing-masing. Yang ini name-nya itu apa gitu. Di bagian bawah ada data instansi didapat dari sini. Pasukan di sini ya, dot offset 1,0 kita akan isi sama dengan me.nama instansi. Jadi 1,0 itu berarti kita akan mengisi baris ke-1 kolom ke-0 ya, dengan nama instansi seperti itu. Terus untuk karena di kolom ke-0 itu nama instansi, maka kolom ke-1 berarti alamat. Jadi ini kan dia kolom ke-0. B itu kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Makanya di sini kita urut.
kolom ke-0 nama instansi, kolom ke-1 alamat, kolom kedua telepon, kolom ketiga email. Nah, seperti itu. Terus di bagian bawahnya ada coding lagi on error sum next. Ini berfungsi untuk memasukkan atau memunculkan data dari sheet sini ke dalam list box yang ada di sini tadi. Nah, itu sudah kita atur ya. Makanya di situ tadi kita buat perintahnya seperti ini. On error sum next sheet 2.select ya. Terus sheet 1.tabel instansi.listFillRange. Jadi tabel instansi ini didapat dari nama list box yang ada di sini. Nah, ini namanya tabel instansi. Tadi sudah kita atur. Oke. Terus, kenapa dia kok sheet 1? Ya karena tabel instansi ini ada di sheet 1. .listFillRange sama dengan instansi. Instansi ini didapat dari nama sheet 2, instansi. A5.2e dapat dari mana? Nah, di sini karena kita memasukkan data seperti ini, ya, datanya itu pertama didapat dari kolom A5 sampai dengan kolom E. Jadi ini data pertama dan sampai kolom E. Oleh karena itu di sini kita isi jadi A5 sampai dengan E. Ini pun juga E. Terus sheet 1.select, sheet 1 berarti yang menu utama ya. Oke, ini pesannya nanti kalau misalnya sudah ditambahkan. Jika sudah masuk data semua, maka user formnya akan dibersihkan di bagian text box-nya. Oke, itu untuk tombol tambah. Di bagian tombol ubah sekarang. Nah, ini tombol ubah berfungsi untuk mengubah data yang ada di dalam list box instansi ya. Jadi di sini perintahnya if me.nama instansi itu didapat dari sini. Nah, ini nama instansi. Nah, ini ada dim baris sumber ubah. Ini bisa Anda ganti dengan nama-nama yang lain, bebas terserah, tapi asalkan nanti di sini juga harus cocok ya. Jadi ada baris sumber ubah, ada sumber ubah baris. Nah, seperti itu. Jadi harus cocok dengan di atas itu. Nah, di sini sheet 2.select sumber ubah.sheet instansi didapat dari nama instansi di sini .n ya. Nah, di sini n. Nah, ini salah ya. Ini harusnya b ya. Ini B, bukan N ya. Oke, kenapa B? Karena kita itu mengubahnya itu berdasarkan nama instansi. Jadi nama instansinya itu ada di kolom B, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini juga sama, sheet instansi, nama sheetnya instansi.rank B5.2B, sumber ubah didapat dari atas ini, .findWhat, sheet 1, tabel instansi, kolom 1. Jadi, sheet 1 maksudnya adalah sheet 1 tabel instansi kolom 1 itu berarti kita itu mau mengubah berdasarkan data yang kita klik di yang di sheet 1 di dalam list box tabel instansi di kolom 1. Jadi nanti kita mengubahnya itu berdasarkan apa yang kita klik di sini di kolom 1. Kolom 1 itu berarti nama instansi. Kalau kolom no itu adalah kolom 0 atau 0. Oke, berikutnya di sini ada baris sama dengan active cell.row. Terus di sini ada sel baris koma 2 berarti nama instansi ya, karena yang baris koma 1 itu nomor. Jadi baris koma 2 untuk nama instansi, koma 3 alamat, koma 4 telepon, koma 5 email. Di sini adalah pesan ketika data berhasil diubah ini untuk membersihkan formnya lagi. Lalu unload me, sheet 1.select unload me berarti menutup formnya dan kembali ke sheet 1. Oke, itu untuk tombol di bagian ubah. Terus tombol di bagian hapus. Nah, ini untuk tombol hapusnya seperti ini. Application sama dengan false. If me.nama instansi .value sama dengan kosong ya. Jadi ini dapat dari yang tadi juga. Terus di sini ada select cache, message box. Jadi di sini karena kita mau menghapus maka muncul notifikasi dulu. Anda yakin akan menghapus data begitu ya. Oke, terus di sini set hapus datanya kita ambil dari sheet 2. Sheet 2 berarti data instansi dari B5 sampai B500.000 misalnya. Lalu find what-nya itu berdasarkan nama instansi. Terus di sini hapus data juga sama dengan atas 0,0 clear content sampai dengan 0,4 dot clear content. Ini sama semua hapus data. Lalu kalau MSG box-nya di sini berfungsi untuk menunjukkan atau memberitahu kepada kita bahwa data sudah berhasil dihapus. Di bawahnya ada perintah lagi untuk membersihkan formnya. Lalu ada lagi call urut instansi. Ini fungsinya buat apa? Jadi ketika nanti kita menghapus data di bagian tengah-tengah, maka dia pasti kosong bagian tengahnya. Oleh karena itu kita butuh mengurutkan data supaya dia naik ke atas. Contoh seperti ini. Ketika saya menghapus data dengan mengklik misalnya di bagian nomor 9 ini ya.
atau nomor 6. Nah, ini saya hapus nomor 6 misalnya. Oke, saya klik hapus. Yes. Nah, maka nomor 6 kosong. Saya klik OK. Nah, maka nomor 6 akan terisi lagi dengan data di bagian bawahnya. Seperti itu. Oke, nomor 6 menjadi namanya SMA Negeri 11 ya, Jember 11 gitu. Oke, itu untuk yang tombol hapus. Nah, dapat dari mana call urut instansi ini? Didapat dari modul urut sini. Nah, jadi di sini ada sub urut instansi. Jadi di sini tinggal kita buat, kita ketik application.screen everything sama dengan false. Sheet2.select, kenapa sheet 2? Karena sheet 2 adalah instansi. Sheet2.ring B4 E 500.000. Kenapa B4 dan kenapa E? Ya karena kita itu punya data di sheet 2-nya itu dari B sampai E, B4 sampai E. Oke, itu maksud dari sini B4E. Dan di sini kita pilih yang B4 karena kita mengurutkan datanya itu berdasarkan nama instansinya. Seperti itu. Oke, terus sheet 1 dot select, kembali ke sheet 1 maksudnya seperti itu. Oke, nah itu untuk yang tombol apa namanya tadi? Tombol ubah dan hapus ya. Tapi tombol ubah dan hapus ini dia nggak akan jalan ketika Anda nggak bisa mengklik 2 kali di sini muncul data di sini. Jadi ini nggak bisa jalan ini. Jadi kalau misalnya Anda mengklik instansi, nah dia kosong gitu. Karena nggak ada datanya. Tapi kalau kita mau menghapus ya, saya hapus nih. Nah nggak ada itu, kosong. Ini juga sama, hapus nggak ada juga gitu ya. Oke. Nah maka di sini kita klik 2 kali, maka dia muncul. Nah di sini berarti Anda harus mengaktifkan coding di bagian sini. Bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke developer, klik design mode. Setelah klik design mode-nya hidup, baru kita masuk ke bagian sini. Anda klik kanan, listbox-nya, pilih view code. Nah, ini adalah coding yang kita gunakan untuk memunculkan data dari listbox tadi ke dalam user form instansi. Jadi dengan cara application dan script everything sama dengan false. Lalu ada di bawahnya sini, on error go to Erwin ini ya. Nah, nanti ini disebut dengan error handling. Terus di sini ada form instansi dapat dari nama form ini ya, nama form instansi dot nama instansi. Jadi karena kita mau mengisi data di bagian form instansinya, maka di situ kita harus memanggil form instansinya dulu. Terus di dalam form instansi ada namanya nama instansi dot value. Kita akan isi dengan sheet 1 dot tabel instansi dot kolom 1. Berarti di situ nama instansi ini akan kita isi dengan data di listbox ini di kolom 1, yaitu nama instansi juga. Makanya di sini codingnya seperti itu. Oke. Terus form instansi alamat kita juga isi dengan sheet 1 dot tabel instansi dot kolom 2. Lalu ada telepon, kolom 3, email, kolom 4, terus kita matikan untuk tombol tambahnya. Kenapa? Karena kita konteksnya adalah menampilkan data dari sini, berarti dia datanya sudah ada dong. Jadi kalau kita nggak matikan tombol tambah, terus Anda klik, nanti dia double, seperti itu. Berikutnya, di bagian bawahnya di sini, nah ini kita akan gunakan untuk nanti proses yang mau kita lakukan, yaitu apakah Anda mau menghapus data atau mengubah data. Ya, jadi ini berfungsi untuk memilih data yang Anda klik di dalam listbox tadi. Jadi contohnya gini nih. Saya jalankan dulu ya. Nah, jadi ketika saya mengklik 2 kali di bagian SMA Negeri 3 Jember 10, oke, muncul di sini, maka di bagian sheet instansi pun juga sama, yang terklik ini. Nah, maka di sini siap untuk diedit atau dihapus, seperti itu. Jadi itu fungsi dari coding yang tadi saya jelaskan, yang ini tadi. Nah, ini. Oke. Maka di sini dia isinya sama ya, sumber ubah didapat dari yang kita buat ini ya. Didapat dari sheet instansi, ini didapat dari nama instansi sini. Terus sampai kolom B, sheet instansi juga sama, ring B5B, sumber ubah, find what, sheet 1 dot tabel instansi dot kolom 1. Jadi di sini kenapa kok isinya adalah ini? Karena kita mencarinya itu berdasarkan data yang kita klik di sheet 1 di dalam listbox tabel instansi di kolom 1. Oke, berikutnya di sini sheet instansi sama yang kita aktifkan dari kolom B sampai dengan kolom E. Oke, seperti itu. Ini coding untuk di bagian tabel listbox di bagian sheetnya.
Nah, jika sudah selesai, maka harusnya Anda sudah bisa mengklik seperti ini ya, dan bisa mengubah serta menghapus. Oke, jadi untuk aplikasi sistem informasi administrasi surat part pertama saya cukupkan di sini. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu untuk membahas di bagian pencarian sini. Jadi ketika saya ketik P, maka muncul nama-nama dengan huruf P ya. Ketika saya klik reset, maka di sini dia kembali. Oke, dan kita akan lanjut juga ke bagian form-form yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video atau di part berikutnya.